Cirolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Mia Fika Romah dengan NIM 099. Saya Selvi Vera Sobrina dengan NIM 094. Saya Yesa Septiana Putri dengan NIM 082. Saya Sharon Adrifa Indonesia dengan NIM 081. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah statistika. Video ini kami belajar untuk mengolah data. Yang pertama ada regresi, kedua ada standar error, ketiga ada uji hipotesis, dan yang terakhir ada uji T. Pertama-tama kita akan mencari data di website IDX. Kita menggunakan sektor pertambangan di tahun 2022. Kita hanya mengambil 24 sampel saja. Dari data yang kita ambil, kita memilih jumlah aset sebagai X1, harga saham sebagai X2, dan laba sebagai Y. Selanjutnya, kita akan menguji regresi berganda dengan cara kita ke data, lalu kita ke data analyze, lalu pilih regression, lalu klik OK. Selanjutnya input Y sebagai laba X, blok sampai bawah, dan input X kita blok jumlah aset dan harga saham sampai bawah, lalu klik OK. Muncullah regression berganda. Nah, ini hasil data regression berganda. Kita rapikan dan kita perbesarkan dulu biar jelas. Lalu kita blok koefisien rank dan dikasih warna. Lalu kita ganti set 2 menjadi regression berganda. Kemudian kita cari regresi berganda disertai dengan memunculkan grafiknya. Kita klik data, kemudian kita ke data analyze, kita cari regression, kemudian untuk rank Y kita blok pada kolom Y pada data perusahaan. Untuk kolom X, kita blok pada kolom X1 dan X2 pada data perusahaan. Kemudian pada bagian labels kita klik dan pada bagian residuals kita centang semuanya. Kemudian klik OK. Nah, inilah gambar untuk grafiknya. Di sini terdapat 4 gambar grafiknya. Untuk yang selanjutnya, kita akan menguji standar error. Dengan langkah pertama, kita klik data, kemudian data analyze, kemudian kita pilih regression. Untuk rank Y, kita masukkan kolom Y pada data perusahaan. Untuk rank X, kita masukkan X1 dan X2 pada data perusahaan juga. Pada bagian residuals, kita nonaktifkan. Kemudian klik OK. Nah, inilah tampilan untuk standar error. Kemudian kita perbesar.
Pada bagian standar error, kita blok, kemudian kita kasih warna kuning untuk menandakan bahwa ini standar errornya. Kemudian kita rapikan. Nah, inilah standar error dari perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis. Dengan langkah-langkah yang pertama, kita ke data, lalu pilih data analisis, cari details yang regresi, lalu klik OK. Lalu pada input Y-rank kita masukkan data laba sebagai Y, kita blok sampai bawah, lalu yang input Y-rank kita masukkan jumlah aset dan harga saham sebagai X1 dan X2, lalu blok keduanya sampai bawah, lalu klik OK. Setelah hasilnya keluar, kita rapikan kolom-kolomnya terlebih dahulu. Jika sudah rapi, kita blok pada kolom F dan signifikan F. Kita beri warna kuning. Nah, ini adalah hasil uji hipotesis. Yang terakhir, kita akan menguji T. Untuk mencari uji T, yang pertama kita klik data, selanjutnya data analis. Untuk analis toolsnya kita pilih yang t-test pirate to sample for means. Selanjutnya kita klik OK. Untuk variabel 1 range-nya kita blok yang jumlah aset sebagai X1. Untuk variabel 2 range-nya kita blok yang harga saham sebagai X2. Untuk hipotesisnya harus 0, labelsnya centang, alpanya 0,05 dan output optionnya new works it. Selanjutnya kita OK. Nah, seperti inilah hasil uji T-nya. Selanjutnya kita besarkan terlebih dahulu. Untuk judulnya kita blok dan kasih warna kuning, dan untuk nama sheetnya kita beri nama dengan uji T. Nah, itulah adalah proses untuk mengolah data. Ini adalah data perusahaannya. Kemudian kita regresi berganda. Kemudian di sebelahnya ada regresi berganda untuk memunculkan grafiknya. Kemudian untuk sheet selanjutnya itu ada standar error. Nah, ini adalah standar errornya. Kemudian di sheet selanjutnya ada uji hipotesis. Kemudian di selanjutnya ada uji T. Penjelasan dari kami dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.